Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali perjumpaan kita kali ini dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh hikmah dan penuh ampunan ini. Semoga puasa kita dan segenap ibadah kita, khususnya pada bulan ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, perjumpaan kita kali ini membicarakan tentang rezeki. Para pemirsa tentu maklum ada 4 hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak bisa memilih. Yang pertama adalah kelahiran kita. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh selain orang tua kita. Apalagi misalnya memilih dilahirkan oleh orang Barat atau oleh orang Arab, ya bagi kita yang non-Arab ini. Kemudian yang kedua adalah jodoh kita. Ini walaupun kita berkesempatan untuk mencari, bahkan konon seorang teman pernah bercerita kepada saya, seorang temannya mencari jodoh itu sampai berkali-kali, bahkan sampai tembus 27 kali, baru yang ke-28 ketemulah jodohnya. Itu pun kadang-kadang akhirnya juga cerai. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah kematian kita. Kematian kita ternyata juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memilih. Misalkan mati tanpa sakit, atau kita memilih mati sakit dulu, dan sebagainya, itu tidak mungkin bagi kita untuk memilihnya. Kemudian yang keempat adalah tentang rezeki kita. Rezeki kita sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal diperintah oleh Allah untuk mengambilnya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram, bukan dengan cara mencuri atau berkorupsi. Pemirsa rahimakumullah, tentang rezeki ini ada baiknya kalau kita menyimak salah satu kisah yang pernah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ternyata yang namanya belusuan itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah juga pernah, bahkan sering melakukan belusukan terhadap kampung-kampung yang dihuni oleh umat Islam saat itu. Suatu ketika dengan ajudannya Ali bin Abi Thalib yang kala itu menjadi khalifah juga melakukan belusukan, dan di tengah-tengah belusukan itu ternyata terdengar suara adzan. Maka beliau pun menghentikan langkahnya guna mampir ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena beliau berkuda, maka kudanya dititipkan. Mungkin kalau untuk saat ini adalah diparkir. Diserahkan kepada jukir, diserahkan kepada juru parkir. Tentu juru parkir kuda atau unta kala itu. Setelah dititipkan, maka Ali bin Abi Thalib beserta ajudannya masuk masjid. Namun sebelum sholat dilaksanakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada ajudannya, mungkin kalau untuk uang kita di sini, di negara kita, Ali mengatakan ini ada uang 50.000 rupiah. Nanti selesai sholat, ketika kita mengambil kuda kita, uang ini berikan kepada juru parkir. Nah, setelah itu beliau berdua sholat, sampai dengan sholatnya selesai. Setelah selesai maka keluar dari masjid dan menuju tempat kuda diparkir. Beliau terkejut
Karena ternyata juru parkirnya sudah nggak ada. Dan ketiadaan juru parkir disertai dengan ketiadaan yang dipakai di atas kuda itu, pelana kuda ya. Ternyata pelana kudanya juga raib. Tentu kita bisa bayangkan bagaimana penunggang kuda kalau menunggangnya tanpa pelana, maka akan ada benturan antara tulang ekor dengan tulang punggung kuda begitu. Karena itu Ali bin Abi Thalib akhirnya tidak bisa menaiki kuda tersebut, maka beliau memutuskan dan menyatakan kepada ajudannya, wah kalau begini maka tentu uang yang sedianya kita berikan kepada juru parkir harus kita gunakan untuk membeli pelana kuda second gitu ya. Barangkali untuk kondisi Malang kenyataan semacam ini gampang saja. Jadi tinggal datang saja ke pasar Comboran sana. Ya, karena di sana adalah atau banyak lowak-lowak yang menjajakan barang second gitu. Benar saja, setelah itu beliau berdua, Ali dan ajudannya berangkat ke pasar lowak. Begitu nyampe di sana ternyata memang ada pelana second. Bahkan pemilik lowaknya mengatakan, alhamdulillah ini tadi baru dapat pelana second gitu ya. Nah, lantas Ali diminta untuk melihat-lihat. Betapa terkejutnya pula beliau, ternyata pelana yang ditawarkan oleh pemilik lowak tersebut sesungguhnya adalah pelana kuda Ali bin Abi Thalib. Artinya bahwa juru parkir tersebut menjual pelana ke lowak tersebut. Dan oleh Ali akhirnya dibeli dengan harga 50.000. Kesimpulannya apa para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Kesimpulannya adalah sesungguhnya juru parkir itu pada hari tersebut oleh Allah dijatah rezekinya sebanyak 50.000 rupiah untuk mata uang kita. Andai kata dia bersabar sampai sholat berjamaah selesai dilaksanakan, maka dia memperoleh 50.000 tersebut dengan status halal atau halalan thayyibah begitu ya. Tetapi lantaran dia tidak bersabar, maka dia juga mendapatkan 50.000 rupiah, tetapi dengan cara yang tidak halal. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Di dalam mencari rezeki, marilah kita selalu ingat bahwa rezeki telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus mengambilnya. Kalau kita ingat ayatnya, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada dabbah, tidak ada makhluk hidup, tidak ada binatang melata kecuali Allah memberikan rezekinya. Di situ ada kata dabbah yang sering diterjemahkan dengan binatang melata. Jadi binatang tersebut untuk memperoleh rezekinya tidak boleh berpangku tangan, harus melata, harus bergerak, harus berusaha, harus mengambil. Kemudian hal berikutnya, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah kita ini sudah dijatah oleh Allah, tinggal mengambil. Karena itu kita harus selalu ingat bahwa rezeki kita tidak akan pernah salah alamat. Dan jatah kita selalu Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu sejalan dengan usaha kita. Oleh karena itu, kita tidak diperkenankan untuk menggerutu. Kita tidak diperkenankan untuk menyalahkan dan sebagainya. Sebab dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang sering menggerutu. Yang gajinya besar pun menggerutu, apalagi yang gajinya kecil. Ada sedikit perubahan juga menggerutu. Ada sedikit pengurangan juga menggerutu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Barangkali tidak salah kalau ada yang berkomentar, gimana orang ini? Keyakinannya terhadap rezeki Allah seperti apa?
tampaknya memang patut dipertanyakan. Dan kadang-kadang yang demikian juga kita sendiri. Oleh karena itu, apa yang tersampaikan ini sungguhnya adalah mengingatkan pada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga menjadi pengingat bagi kita semua, agar kita tidak sering menggerutu. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa yang budiman, dan segala kurang dan lebihnya saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.